Halo pemirsa, kembali hadir bersama saya Selis Regar dalam Berita Dunia. Kami akan menyajikan informasi terhangat yang terjadi di penjuru dunia untuk Anda. Langsung saja pemirsa, pemerintah Amerika Serikat pertanyakan proposal damai Tiongkok yang dibawa ke Moskow tetapi tak langsung dikomunikasikan dengan Ukraina. Tiongkok dituding mengaku netral tetapi memberi dukungan politis dan diplomatik pada Rusia. Sementara itu wacana memberi pesawat tempur pada Ukraina terus bergulir di Amerika Serikat. Pertempuran sengit terjadi dekat kota Kharkiv melibatkan penembakan roket era Uni Soviet oleh prajurit Ukraina. Di Kiev, Presiden Volodymyr Zelensky memuji putaran baru sanksi barat terhadap Rusia, tapi menekankan bahwa negaranya perlu lebih banyak bantuan. Ми здатні завершити російську агресію вже цього року. Sejauh ini Amerika Serikat sebagai pemberi bantuan militer terbesar tak menanggapi permintaan senjata lebih canggih hingga pesawat tempur F-16. Dan ini kembali ditekankan penasihat keamanan nasional dalam wawancara dengan This Week di ABC. In this phase, the critical element is ground maneuver capability, and that means tanks, armored personnel carriers, infantry fighting vehicles, and the F-16 question is a question for later. Sebagian anggota Kongres kini mendesak AS memenuhi permintaan jet tempur ini, seperti juga diungkapkan ke ABC News. We can certainly write into our appropriations bills prioritizing weapon systems. We intend to do that. Well, I think with enough pressure from Congress on both sides of the aisle, we can get into Ukraine what they really need to win this fight. Dalam wawancara lain dengan ABC News bersama David Muir, Presiden Joe Biden juga menegaskan belum saatnya membicarakan pengiriman jet tempur F-16. Dalam wawancara yang sama, Presiden Biden juga tak banyak menaruh harapan pada proposal damai yang telah dicetuskan oleh Tiongkok dan tengah dipelajari oleh Kremlin. Menurut Presiden Biden, bila proposal ini kemudian ditindaklanjuti, maka yang paling diuntungkan menurut Biden justru adalah Rusia. Proposal dengan 12 butir ini mendesak dihormatinya kedaulatan dan integritas teritorial semua negara, tapi juga memuat kecaman terhadap sanksi barat dan tak spesifik meminta pasukan Rusia mundur. The PRC has attempted to maintain this veneer of neutrality. The PRC has told the world that essentially it is not taking a position, but rather it has tried to portray itself as an honest broker. In word and in deed, however, the PRC has been anything but an honest broker. Proposal Tiongkok disampaikan saat peringatan setahun perang Ukraina, tapi juga tak lama setelah AS menyatakan khawatir pemerintahan di Beijing berniat memberi pasokan senjata mematikan kepada Rusia. And it does seem that China would like this war to end, but at the same time, China would not like to see a big win for the West. And so I think that China has an interest in Vladimir Putin staying in power, but also an interest in the war ending. Tiongkok bersama Rusia juga akhirnya menolak menandatangani pernyataan akhir pertemuan Menteri Keuangan negara-negara G20 yang diselenggarakan pemegang presidensi G20 India. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Penasehat militer Amerika Serikat dan anggota koalisi lain tengah bekerja sama dengan pasukan Kurdi di Irak Utara guna melawan ancaman ISIS. Bukan hanya modernisasi senjata yang diperlukan, tetapi juga menyatukan pasukan yang selama ini terpecah akibat perpecahan politik lama di wilayah Kurdistan, Irak Utara. Pasukan suku Kurdi di Irak yang dikenal sebagai Peshmerga telah lama menjadi mitra dekat Amerika Serikat melawan kelompok ISIS. Meski efektif di medan pertempuran, tak ada kesatuan komando antara satuan-satuan Peshmerga yang ada. Ini ingin diubah penasihat militer dari AS. The intent is to build between 6 to 8 divisions, and that will allow the divisions themselves to answer directly to the Ministry of Peshmerga Affairs. Those forces from the 70s or 80s are intended to fold underneath those divisions in efforts to unify all Kurdish security forces. Masing-masing satuan 70 dan 80 terafiliasi dengan partai berbeda di wilayah Kurdistan, wilayah otonom di Irak bagian utara. Satuan 70 dikendalikan Uni Patriotis Kurdistan, sementara Satuan 80
berafiliasi pada Partai Demokratik Kurdistan. Perseteruan lama membuat kedua pihak bertempur secara terpisah di Kurdistan. Meski fokus Amerika Serikat dan negara-negara barat saat ini terpusat kepada perang di Ukraina, tapi berbagai konflik di Timur Tengah juga tetap menjadi perhatian. Meski ISIS kini tidak memiliki wilayah luas seperti beberapa tahun sebelumnya, kelompok ini tetap mengancam bagi sebagian wilayah Irak dan juga Suriah. Ancaman ini pula yang menggugah kesadaran berbagai faksi Peshmerga untuk akhirnya bersatu. وجودی یکی پیشمرگه ضروره و تو تا وقتی داعش و تروریستانش ما بین همه پیسمای هم یزکمان یگرتوبه هم. Tapi penyatuan ini memerlukan peran aktif koalisi pimpinan AS. الأمريكي تحول في فكرة شاكسازي ده ولا كهي أساسية وكارم تجال بشاكسازي ده بتنظيم ده وهو كاري جدي جد كده الإمكانات المادية ده سلاح. Menurut analis, yang terpenting adalah peran aktif para pemimpin politik Kurdi sendiri. Unifying the Peshmerga forces is not a technical issue whereby you bring a few military advisors to help in the unification. It is a political decision, and that political decision needs to be taken at the level of KDP and PUK. Ketegangan antara kedua pihak yang menurut analis juga terkait pengelolaan sumber daya minyak wilayah Kurdistan sempat memuncak Oktober lalu setelah terbunuhnya seorang tokoh yang beralih afiliasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, Ekuador mengumumkan telah menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Tiongkok, menyusul perundingan selama hampir setahun. Kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk pertanian Ekuador yang berpotensi bernilai miliaran dolar. Pada tahun baru ini, Presiden Ekuador Guillermo Lasso mengumumkan negaranya telah mencapai kesepakatan perdagangan bebas dengan Tiongkok. Kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk pertanian Ekuador seperti udang, pisang, kakao, dan kopi. Perdagangan Ekuador dan Tiongkok mencapai nilai sekitar 10 miliar dolar setiap tahun. Para pejabat Ekuador berharap upacara penandatanganan berlangsung beberapa bulan lagi. Estimamos que este proceso podrá terminarse. We expect this process could be finished in the first quarter of the year, April at the latest. By then, we expect to set a date for a signing ceremony with the president of both countries. Ada sejumlah kekhawatiran bahwa perjanjian perdagangan khusus antara Ekuador dan Tiongkok dapat merusak hubungan negara di Amerika Selatan itu dengan Amerika Serikat. Tapi menurut analis ekonomi Milton Reyes, itu bukan perhatian utama Amerika Serikat. The U.S. red line is more about China providing credit and financing to Ecuador. The U.S. worry isn't trade, but concern that countries in Latin and South America might end up in debt to the Chinese. Di akun Twitternya, Presiden Lasso menulis, ekspor Ekuador akan memiliki akses istimewa ke pasar terbesar di dunia. Menurutnya, industri Ekuador juga akan dapat memperoleh mesin dan input dengan biaya yang lebih rendah. Lasso juga memuji manfaat lain dari kesepakatan itu. ¿Qué va a significar? Más camarón del Ecuador en What will it mean? More shrimps from Ecuador in China and more jobs in Ecuador. More bananas from Ecuador in China and more jobs in Ecuador. Bagi Tiongkok, perjanjian ini bukanlah sekedar mendapatkan akses ke produk pertanian Ekuador. Karena negara di Amerika Selatan itu juga memiliki cadangan besar tembaga, biji besi, dan minyak. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Di tengah persaingan dengan Tiongkok dan perang di Ukraina, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berupaya untuk memperkuat hubungan dengan sekutu lama di Timur Tengah untuk hadapi ancaman dari Iran. Tak semua berjalan mulus seiring kondisi geopolitik yang makin tak pasti. Tos kepalan tangan antara Presiden Joe Biden dengan penguasa de facto Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, dalam kunjungan Biden ke Jeddah Juli lalu mengilustrasikan betapa, terlepas dari berbagai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Arab Saudi, AS butuh menjaga hubungan erat dengan kerajaan Saudi guna menjaga stabilitas Timur Tengah. We will not walk away and leave a vacuum to be filled by China, Russia, or Iran. We'll seek to build on this moment with active, principled American leadership.
Meski demikian, hubungan AS dan Arab Saudi terpuruk ketika pada Oktober lalu Arab Saudi mendesak anggota OPEC Plus untuk memangkas produksi minyak dan mengacuhkan permintaan pemerintahan Biden untuk justru tingkatkan produksi guna mengendalikan harga minyak akibat perang Ukraina. Langkah Arab Saudi ini memaksa Biden untuk menstabilkan harga minyak lewat pelepasan kembali cadangan minyak strategis AS. Kepada VOA, Gedung Putih menanggapi kebutuhan evaluasi hubungan dengan Saudi, terutama pasca kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping awal Desember lalu dan makin eratnya hubungan kedua negara. We will judge the way forward based on their actions as well as our ongoing consultations with partners and allies, and also the new Congress that is going to be before us very soon, and the Saudis as well. Israel juga jadi fokus Biden di Timur Tengah. Sinyal normalisasi negara-negara Arab tampak positif ketika Arab Saudi membuka wilayah udara untuk penerbangan komersial dengan Israel. AS juga memfasilitasi rencana sistem pertahanan udara regional terintegrasi antara negara Arab dengan Israel untuk menghadapi ancaman dari Iran, terutama setelah mandeknya perundingan program nuklir Iran. Recent developments in Iran following the death of Mahsa Amini in police custody, which have surpassed 2 months right now and still ongoing, have of course shifted the focus basically away from the nuclear deal. Terpilihnya kembali Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel oleh koalisi ekstrem kanan, termasuk partai ultranasionalis, dikhawatirkan akan menghambat upaya diplomasi dengan pemerintah di Tehran dan mempersulit penuntasan konflik Palestina-Israel. Any number of things can create tensions and violence on the ground. And this administration is just not keen to have to challenge Israeli policies publicly. But they may have to, because this is going to be a very extreme government. Di tengah berbagai tantangan diplomasi, Biden berhasil mengakhiri sengketa batas laut antara Israel dan Lebanon yang memungkinkan Lebanon untuk mengeksplorasi cadangan gas lepas pantai. Demikian laporan VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, benarkah pemerintah Amerika Serikat akan menyita kompor gas untuk diganti kompor listrik? Namun kontroversi mengganti kompor ke versi lebih minim polusi sempat memicu spekulasi dan silang pendapat seru. Ahli medis pun memanfaatkan momen ini untuk kembali mengingatkan pentingnya ventilasi udara. Media sosial baru-baru ini ramai dengan penolakan terhadap wacana melarang kompor gas. Gubernur Florida dan tokoh partai oposisi Republik Ron DeSantis pun tak ketinggalan berkomentar. Semua berawal dari wawancara regulator federal dari Komisi Keselamatan Produk Konsumen AS kepada kantor berita Bloomberg yang mengisyaratkan larangan kompor gas. Meski akhirnya komisi ini menyatakan belum ada rencana apapun untuk melarangnya. These are oxides of nitrogen or NOx. That get released into our homes when we use gas to cook. And NOx are well known to contribute to asthma. Kekhawatiran soal asma inilah, selain kecemasan soal polusi, yang ikut melandasi kekhawatiran soal kompor gas. Dengan sejumlah riset terbaru menyebutkan kontribusi emisi gas dari kompor terhadap risiko asma pada anak. The question is, what's the first best actionable thing we can do? And that is to make sure that we use hoods, we use ventilation. If we don't have those installed, can we at least try and open a window? Tapi menurut ahli dari Purdue University, proses memasak apakah dengan kompor gas atau listrik berpotensi mengganggu kesehatan. Any cooking process will produce indoor air pollution. You're producing particulate matter, volatile organic compounds, and that's going to occur irrespective of the stove that you're using. Lagi-lagi ventilasi yang memadai bisa membantu. We need to take a holistic approach to improving indoor air quality in kitchens, in the home environment, and that can include, of course, removing gas appliances, but we do again have to be aware that cooking in general produces pollution, and that better ventilation, better filtration in the home will reduce our exposures to whatever we generate when we cook. Menurut Consumer Reports, sebuah lembaga nirlaba pemerhati keselamatan konsumen, hanya sekitar 13% warga AS menggunakan ventilasi asap kompor secara benar. Nitrogen dioxide is a concern because we know that it does have adverse effects on respiratory tract, respiratory illnesses,
especially for sensitive individuals such as children who could have asthma, as well as elderly people who also suffer from asthma. Diperkirakan sekitar sepertiga kompor di AS adalah kompor gas, sementara sekitar 100 kota kini melarang sambungan gas untuk kompor, setidaknya untuk bangunan baru. Menurut pantauan Consumer Report, sebenarnya kompor listrik lebih efektif digunakan untuk memasak dibandingkan kompor gas, apalagi bila menggunakan kompor induksi. Tapi, kontroversi terakhir seputar wacana untuk melarang kompor gas kembali mengingatkan bahwa banyak warga Amerika Serikat masih lebih nyaman menggunakan kompor gas dengan api yang menyala. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. India meningkatkan sumber energi bersih guna memangkas emisi karbon. Tetapi di pihak lain pengguna batu bara juga meningkat. Menurut pakar, naiknya kebutuhan energi akibat pertumbuhan ekonomi kelas menengah membuat India sulit melepaskan diri dari energi batu bara. Sejak Kesabayi Prajapati mulai menggunakan roda pembuat tembikar bertenaga surya di desa Modera bulan Oktober lalu, produksinya meningkat hampir 2 kali lipat. टाइम ओछा बिगड़े ना तो हमारे ज़्यादा माल होता है थाक ओछा लगता है प्लस ज़्यादा मेहनत थी काम कर लेना पड़ता चाकड़ा घुमाना पड़ता था. Lampu tenaga surya membantu anak-anak belajar lebih lama di malam hari. Modera di negara bagian Gujarat Barat adalah desa pertama di India yang sepenuhnya memakai energi surya yang dihasilkan ratusan panel di atap rumah dan gedung pemerintah. Ini contoh terbaru bagaimana India sebagai penghasil emisi karbon terbesar ketiga di dunia meningkatkan level proyek energi hijau skala besar dan kecil. Namun menurut para ahli, langkah ini perlu ditingkatkan untuk memenuhi target menghasilkan setengah dari kebutuhan energi India lewat bahan bakar non-fosil pada tahun 2030. While we are on the right direction, we are on an annual basis adding more and more non-fossil fuel capacity, but it's still falling short of the 30 gigawatt of annual capacity addition required. So definitely there is a space to add much more than what we are doing currently. Saat energi hijau mendapatkan dukungan, ratusan kota masih terus diselimuti kabut asap karena India meningkatkan produksi batu bara untuk listrik rumah dan industri. Teriknya suhu pada musim panas lalu memberikan lampu hijau bagi tambang batu bara untuk meningkatkan produksi. Ada lelang tambang batu bara baru untuk meningkatkan produksi batu bara bagi penggunaan domestik. Alasannya adalah kebutuhan energi India tumbuh lebih cepat dibanding negara lain, seiring pertumbuhan ekonomi dan makin banyaknya warga yang masuk ke kelas menengah. Menurut para pejabat, tidak akan ada transisi dari batu bara di masa mendatang. Para ahli mengatakan, India menghadapi dilema nyata dalam menyeimbangkan tujuan iklim dengan kebutuhan pembangunan. We need to look at how economy is bouncing back. Demand has been growing, and we've also seen even incidents of heat wave added to the more demand for electricity because people started using air coolers and air conditioning much more. Gangguan di pasar energi dunia tahun ini juga mempersulit India menghentikan penggunaan batu bara. And India is endowed with domestic coal. So definitely there has been in the last few months more emphasis on increasing the use of coal. Meningkatnya ketergantungan India pada batu bara bisa menghambat upaya pencapaian target emisi karbon neto nol pada tahun 2070, yang merupakan hal sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim global. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, jumlah warga Zimbabwe yang menghadapi rawan pangan meningkat tajam. Meski menurut data pemerintah terdapat panen gandum yang melimpah. Laporan otoritas Zimbabwe menunjukkan jumlah warga yang rawan pangan diperkirakan meningkat 2 kali lipat sebelum musim panen mendatang. Roster Charuma yang berusia 69 tahun adalah salah satu warga Zimbabwe yang mengalami rawan pangan dan membutuhkan bantuan pangan. Setidaknya sampai panen jagung dan kacang tanah berikutnya pada April mendatang. Roster tinggal bersama suami dan ketiga cucunya. Nzara kuno iri kutirwadza. Nzara yakakura chaizvo. Hatiryi, tinongorya kamwe pazuva. Kurya kwacho hakuchakodzeri pakwe masipunu. Hatichadyi zvekuchabike zvekuti vana arya agute zviya. Vana kuchikoro tinongokurunge zvekuti vasandodonhawo kuna vamwe kuti tikoone kuende kuchikoro. Tongokurungawo zviporiji zvisina shuga.
Pihak berwenang Zimbabwe membanggakan panen raya gandum untuk pasokan 13 bulan yang diharapkan para pejabat akan menurunkan harga roti. Harga meningkat lebih dari $1 sejak invasi Rusia ke Ukraina. Namun menurut pihak berwenang di Buhera, investasi harus dilakukan pada jagung sebagai tanaman pokok negara dan bukan gandum. Tinoshuwa kuti vatungamiriri nyanya nyika yedu yeZimbabwe vatarire maringe neBwera district. Bwera district inorarama iri munzvimbo. Program Pangan Dunia PBB di Zimbabwe mengatakan dengan dana dari USAID, mereka mengimpor jagung dari negara tetangga Zambia ke distrik-distrik pedesaan dan berharap panen gandum akan menurunkan inflasi. In rural areas, the communities are very much dependent on the consumption of maize. And the last agricultural season, unfortunately, the maize production, especially in those kind of rural communities, did not do so well because of the rains being very scattered during the season. So although the wheat harvest is great for the country, we do not really see or we do not expect that it will be having a major impact on rural communities. Menurut laporan terbaru Bank Dunia yang dirilis bulan Oktober, Zimbabwe mengalami tingkat inflasi pangan tertinggi di dunia, yakni sekitar 350%. Itu sebabnya sebagian warga mengatakan mereka tidak lagi makan roti dan berharap produksi jagung dapat membantu mereka bertahan hidup. Menurut warga, dengan rencana irigasi yang baik, mereka bisa memproduksi jagung yang cukup untuk dijual dan menghasilkan cukup uang untuk membeli roti dan bahan makanan lainnya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Demikian berita dunia kali ini, pemirsa. Tetap saksikan program Berita Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.